Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadan, NIM 208301192. Saya berasal dari kelas teknik sipil B, di mana kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas rangkuman yaitu materi kekakuan analisis struktur 2. Yaitu yang dimana langsung saja yaitu dimana metode matris adalah suatu struktur yang mencakup penentuan tanggap respons sistem struktur terhadap gaya maupun pengaruh luar pada sistem struktur tersebut. Yang dimana perpindahan dialami struktur secara umum yang mencakup dua bagian. Yang pertama adalah perpindahan badan kaku atau rigid body displacement yang tidak menimbulkan reaksi dalam elemen karena perpindahan ini tidak menimbulkan deformasi. Yang kedua adalah perpindahan yang menimbulkan deformasi, di mana perpindahan deformatif ini akan menimbulkan reaksi pada elemen struktur maupun perletakan. Yang dimana dalam uraian tersebut ada gaya maupun pengaruh luar yang bekerja pada yang dibedakan menjadi dua, yaitu perpindahan dan gaya dalam elemen. Dua aspek ini dipelajari dan dikaji dalam analisis struktur, di mana perpindahan dalam dihitung dengan memperhatikan kriteria keseimbangan, yaitu equilibrium kriteria dan keselarasan compatibility kriteria yang berhubungan dengan gaya perpindahan atau for displacement relativism kriteria. Di mana pada umumnya banyak bagian secara kompleks sehingga analisis struktur tak tentu hanya didasarkan pada prinsip-prinsip keseimbangan yang tidak mungkin lagi diterapkan. Metode matris yaitu di mana merupakan suatu metode analisis struktur yang memiliki langkah idealis struktur untuk menyusun persamaan linear yang diperlukan dalam penentuan tanggap struktur baik berupa medan perpindahan atau translasi dan rotasi maupun medan gaya atau gaya aksial dan gaya lintang. Momen lentur dan torsi pada titik diskrit dalam suatu struktur keunggulannya itu mempunyai matris adalah susunan persamaan linear dalam penentuan perpindahan dalam yang terjadi yang dialjabarkan dalam bahasa program komputerisasi sehingga mempercepat waktu dan meningkatkan ketelitian hasil perhitungan yang diperoleh dalam analisis metode matris secara garis besar dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metode fleksibilitas dan metode kekakuan. Yang dimana metode kekakuan yaitu atau Stimpson method ini sebenarnya dicari hubungan gaya dengan perpindahan secara matematis yang dapat dinyatakan yaitu dengan rumus F sama dengan K kali D, yang dimana F menyatakan gaya yang timbul pada titik diskrit akibat terjadi perpindahan dan D yaitu pada titik tersebut, dan F merupakan gaya yang berhubungan dan koresponden dengan perpindahan D, dan K dinyatakan sebagai kekakuan dari struktur. Metode kekonjugan ini disebut sebagai metode perpindahan displacement method karena analisis dimulai dengan menghitung perpindahan yang terjadi pada titik diskrit. Secara garis besar, metode kekakuan didasarkan pada 3 langkah, yaitu yang pertama keselarasan deformasi atau compatibility, yaitu kriteria yang menghubungkan dari komponen perpindahan suatu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah persamaan hubungan tegangan dan regangan atau straight train relationship, yaitu pencari besarnya gaya-gaya dalam timbul sebagai akibat terjadi perpindahan deformasi. Yang ketiga keseimbangan atau equilibrium sebagai langkah terakhir dalam menyatakan hubungan antara gaya-gaya luar bekerja di titik diskrit dengan gaya-gaya dalam atau mencari berapa besar gaya di ujung elemen dengan elemen titik diskrit. Yang bagian kedua yaitu derajat ketidaktentuan kinematis, di mana sebagaimana yang terjelaskan sebelumnya dalam analisis struktur dengan metode matris kekakuan, langkah pertama dilakukan dengan menghitung perpindahan di titik diskrit sebagai sasaran atau tujuan yang harus dihitung. Untuk mengetahui besaran perpindahan maka terlebih dahulu diketahui beberapa derajat, yaitu kinematis atau kinematis sedimentary degree atau KID, yang derajat kebebasan pergerakan degree of freeform dari sistem struktur yang tidak terkekang. Ketidaktentuan kinematis merupakan besaran menyatakan jumlah komponen bebas dari perpindahan titik diskrit yang terjadi sebagai akibat bekerjanya beban pada sistem struktur. Yang dapat disimpulkan yaitu yang kaku sempurna atau dijepit umumnya akan terjadi perpindahan berupa translasi atau linear dan rotasi atau angular di titik diskrit. Yang bisa kita lihat pada contoh di bawah ini yang terdiri dalam tabel gambar tersebut. Yang terdiri dari plane truss, space truss, balok, plane frame, dan space frame. Yang dimana dua komponen yang saling tegak lurus, sedangkan komponen rotasi dinyatakan oleh komponen reguler. Dengan demikian pada satu titik simpul atau nodal secara lengkap terjadi 3 komponen perpindahan,
yaitu struktur ruang 3 dimensi dengan titik simpul kaku sempurna atau jepit. Yang secara lengkap akan ada 6 buah komponen perpindahan di setiap nodal yang berupa 3 komponen translasi, 3 komponen rotasi, dan bangunan rangka. Maka dengan sendirinya komponen perpindahan rotasi tidak akan muncul dan raja kebebasan pergerakan awal atau initial degree freedom untuk satu titik simpul dengan struktur dapat dilihat pada tabel 2.1. Dan di mana dalam berbagai jenis tersebut satu struktur dengan raja ketidaktentuan kinematis dengan nol disebut sebagai struktur kinematis tertentu, yang seperti bisa kita lihat pada tabel 2.2, yang di mana derajat ketidaktentuan kinematis. Yang bagian keempat adalah prosedur analisis struktur, yang dimana tahapan perhitungan analisis struktur itu metode kekakuan dapat diuraikan menjadi beberapa, yaitu model diskrit yang digunakan untuk mempresentasikan struktur analisis yang tetap jumlah elemen, titik simpul, serta derajat kebebasan aktifnya untuk kekan struktur. Yang bagian B yaitu tetap jenis yang diperlukan digunakan serta mampu memodelkan media perbedaan struktur. Yang bagian C yaitu masing-masing elemen susun matris kekakuan dalam tata sumbu lokal dan ekuivalen pada titik diskrit, matriks, serta vektor tujuan. Dan yang bagian D rotasi matris kekakuan dan vektor beban dengan tetap sumbu global, yang dimana mempunyai rumus KI sama dengan TI pangkat T dan KI dikali TI. Yang bagian kedua adalah FI pangkat kuadrat E sama dengan TI pangkat T dan FI. Dan bagian E yaitu raki matris kekakuan vektor dengan bagian serta titik simpul dalam persamaan keseimbangan global. Yang rumusnya bisa kita lihat, KS sama dengan TI pangkat T KI dikali TI, dan FS sama dengan FS pangkat J ditambah TI pangkat T dan FI. Berdasarkan hasil tahapan, sistem persamaan keseimbangan dalam sumbu dapat dinyatakan dengan rumus yang di bawah ini. Dan di mana dan bagian G yaitu terdapat kekangan modifikasi persamaan keseimbangan pada bagian 2.4 sesuai dengan kondisi batas, yang dimana rumusnya bisa kita lihat di bawah ini, yang dimana KS1 dan DS merupakan matris kekakuan vektor dengan beban tata sumbu global termodifikasi akibat adanya syarat ke pengekangan. Dan bagian H yaitu selesaikan persamaan 2.5 untuk mendapatkan DS yang merupakan vektor perpindahan global memenuhi syarat keseimbangan struktur dan kekangan jika ada. Dan bagian I yaitu dengan telah mengetahui perpindahan DS, maka perpindahan setiap elemen dalam tata sumbu lokal dapat dihitung dengan rumus DI sama dengan TI dikali DI atau FI sama dengan KI dikali DI dikurang FI pangkat 0, di mana FI pangkat 0 merupakan vektor beban ekuivalen titik nodal. Di mana dari urutan perhitungan di atas dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama tahap data masuk dan pemenuhan struktur, yang kedua tahap perakitan matris kekakuan dan gaya luar struktur tingkat elemen dan solusi, dan bagian C yaitu solusi untuk memperoleh vektor perpindahan, dan bagian D perhitungan gaya elemen dan pencatatan data keluar atau output. Yang dimana kita bisa lihat pada contoh soalnya yaitu diketahui balok silang seperti gambar di bawah ini itu terbuat dari batu mertulan yang dianggap cukup kaku dengan rotasi titik 2 diabaikan dengan landutan yang diizinkan pada titik tersebut sebesar 4 cm merupakan nilai P yang diperbolehkan, dan di mana yang dinyatakan adalah ukuran penampakan balok sama dengan 40/60 cm dengan posisi rasio V sama dengan 0,3. Dan bagian 3 momen inersia yaitu sama dengan 1/12 B pangkat 3 sama dengan 1/12 40,60 pangkat 3 sama dengan 720.000 cm. Di mana bagian keempat faktor konstanta torsi yaitu sama dengan 1/3
dikurang 0,21 dikali B per H. Dan dikali sama dengan minus 1 B pangkat 4 per 12H pangkat 4 sama dengan 1/3 dikurang 0,21 dikali 40 per 60. 40 bagi 60 dikali dengan minus 1 40 pangkat 4 per 12,60 pangkat 4 sama dengan 0,19564. Dan konstanta torsi sama dengan BHB pangkat 3 sama dengan 0,19564 dikali 60,40 pangkat 3 sama dengan 751.249 cm pangkat 4. Yang dimana modulus elastis E sama dengan 100.000 kg per cm kuadrat. Dimana modulus geser G sama dengan E per 2 dikali 1 tambah V sama dengan 100.000 per 2 dikali 1 tambah 0,3 sama dengan 38.462 kg per cm kuadrat. Yang dimana bisa kita lihat tabelnya sebagai berikut. Beralih ke soal kedua yang dimana menggunakan ordot 3x2. Yang dimana A sama dengan kolom 2, kolom pertama 21, kolom kedua 13, kolom ketiga 52, dan B sama dengan kolom 3 minus 1 2, kolom kedua 4 21. Di mana E sama dengan A dikali B, yang dimana sama dengan baris 215 dan baris kedua 132 dikali dengan baris 34, baris minus 12 dan baris 21. Yang dimana sama dengan dapat kita turunkan yaitu 2 dikali 3 ditambah 1 dikali minus 1 ditambah 5 kali 2 dan 1 kali 3 ditambah 3 dikali minus 1 ditambah 2 kali 2. Dan bagian matris kedua yaitu 2 kali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 5 dikali 1. Dan bagian baris kedua yaitu 1 dikali 4 ditambah 3 kali 2 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 15. Kolom pertama 15 4 dan kolom kedua 15 2. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi wal taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.